Shalom anak-anak. Kita akan mengikuti Kids Online Worship. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Apa saja sih yang tidak boleh dilakukan saat ibadah? Jangan makan dan minum ya waktu ibadah. Jangan tertidur waktu ibadah. Dan jangan bercanda. Kita harus sungguh-sungguh waktu menyembah Tuhan. Tuhan Yesus melihat loh. Selamat mengikuti Kids Online Worship. God bless you. Hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati Shalom Mister dan Miss semua. Shalom teman-teman semua. Selamat pagi. Sebelum kita memulai ibadah online kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami dapat beribadah walaupun secara online. Kami percaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, memuji dan menyembah Engkau. Biarlah pada hari ini Engkau disenangkan melalui doa, pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and as we forgive us our trespass, as we forgive us those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us not from evil. For thine the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak, shalom teman-teman, shalom Miss dan Mister. Apa kabar semuanya? Pastinya kita semua tetap sehat dan sukacita bersama. Hari ini kita kembali lagi ya Miss Audrey ya. Iya Miss Maria. Oke, kita ada Kids Online Worship bersama di pagi hari ini. Miss Maria dan Miss Audrey berharap anak-anak tetap mengikuti ibadah dengan penuh sukacita, tidak makan, tidak minum, dan tetap tertib selama mengikuti ibadah. Oke, Miss Audrey, sebelum kita memulai ibadah, kita deklarasikan dulu. Deklarasi HFO bersama ya. Iya, oke, semuanya yang di rumah maupun Mister dan Miss yang di sekolah, semuanya kita bangkit berdiri, kita akan deklarasikan bersama-sama deklarasi HFO. Hitungan ketiga sama-sama kita ucapkan ya. 1, 2, 3. HFO akan terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. HFO akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagi Tuhan di hadapan segala bangsa di bumi. Amin. Oke, semuanya masih sukacita kan? Ya, anak-anak masih ingat ya ayat hafalan kita bulan ini? Nah, sekarang kita saksikan ayat hafalan dari kelas 3 Faithful. Kita kasih tepuk tangan yuk. Amsal 14 ayat 2, demikian bunyinya. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia.
Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amin. Amsal 14 ayat 2. Firman Tuhan berkata, siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amin. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya akan menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Begini firman Tuhan, siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa yang berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amin. Amsal 14 ayat 2. Demikian firman Tuhan, siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa yang berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amin. 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amin. Ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Psalm 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa yang berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Ayat 2. Siapa yang berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amin. Sekarang anak-anak yang di rumah, Miss dan Mister, kembali duduk kembali. Kita akan menyiapkan hati kita akan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita, anak-anak di rumah juga siapkan hatinya, pikirannya, Miss dan Mister, semuanya kita yang mengikuti ibadah ini fokus
Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Setiap musim dalam kehidupan kami lihat Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan nyata bagi setiap kami. Dan pagi hari ini kami mau datang menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semusim berlalu
tadi kita sudah menyembah Tuhan, masih tetap sukacita kan? Masih, Miss dan Misternya juga masih tetap sukacita. Nah sekarang Miss Maria dan Miss Audrey undang semuanya bangkit berdiri, anak-anak di rumah, Miss dan Mister yang ada di sekolah, kita semua akan memuji Tuhan. Jadi semuanya tetap bersemangat dan bersukacita. Amin. Ya, karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Sudah selayaknya kita harus tetap memuji dan bersukacita kepada Tuhan. Kita angkat pujian, hari ini hari yang dijadikan Tuhan. berlimpah di dalam Tuhan. Oh yes, 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 yes.
anak-anak dan mister-mister kembali duduk kembali, dan kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sikap yang baik. Kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan, kita mau ada selalu dalam hadirat Tuhan. Semua baik Tuhan apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dari semula Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh hidupku berarti.
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, dahsyat, fantastis, luar biasa ya. Semangat sekali anak-anak ya. Hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya Miss Eli akan sampaikan firman Tuhan di bulan Oktober ini. Temanya adalah jujur, yang diambil dari Amsal 14 ayat 2. Siapa yang sudah hafal firman Tuhannya? Kita ucapkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Siapa di sini anak-anak yang takut akan Tuhan? Coba lambaikan tangan semuanya. Iya, hebat ya. Kita belajar untuk takut akan Tuhan melalui kejujuran. Nah, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan dan kami mau belajar melakukan firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak yang mendengar dan melihat online Kids Online Worship ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan telinga seorang murid bagi setiap anak-anak semua yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Anak-anak, lihat presentasi berikut ini. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatanmu itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Ayat 7. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi, dan kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Anak-anak, kita belajar tentang Ananias dan Safira. Anak-anak tahu arti dari nama Ananias? Ya, artinya adalah Allah yang memberikan. Sedangkan Safira artinya adalah cantik dan jelita.
kita belajar tentang kisah Ananias dan Safira, di mana mereka adalah sepasang suami istri yang melayani Tuhan dan ingin menjual penjualan. Sebagian tanahnya itu mereka simpan dan sebagian mereka akan berikan kepada rasul. Kenapa tidak semuanya? Karena mereka sedang bekerja sama untuk tidak memberikan seluruh hasil penjualan tanah itu kepada rasul. Ya, di sini mereka bekerja sama untuk melakukan kebohongan. Namun, ternyata kebohongan mereka diketahui oleh Tuhan melalui hambanya Simon Petrus. Nah, Ananias mendapatkan hukuman. Begitupun juga dengan Safira istrinya. Anak-anak, kebohongan akan selalu membawa akibat buruk bagi siapapun yang melakukannya. Karena itu, jangan sekali-sekali kita melakukan kebohongan, apalagi menjadikan kebiasaan. Ya, firman Tuhan di Amsal 20 ayat 11 dikatakan, anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Nah, dari firman Tuhan di Amsal 20 ayat 11 saja kita sudah diingatkan bahwa anak-anak dari kecil dapat dikenal perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Miss Eli akan membagikan firman Tuhan bagaimana membangun suatu kejujuran. Nah, definisi jujur ini Miss Eli akan terangkan sedikit. Jujur adalah sikap moral dalam perkataan maupun perbuatan yang mengandung kebenaran, integritas, kesatuan antara tindakan luar dan hati, dan juga sikap yang lurus. Lawan kata dari jujur adalah kebohongan, penipuan, dan pencurian. Kita belajar bagaimana membangun suatu kejujuran. Ada 2 poin yang akan Miss Eli bagikan kenapa kita harus hidup jujur. Yang pertama, orang yang jujur akan memiliki hidup yang kekal. Firman Tuhan di Matius 5 ayat 10 mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan. Nah, anak-anak, kalau kita hidup sebagai orang yang jujur, kita ini memiliki hidup yang kekal. Sudah pasti kita ditempatkan di kerajaan surga. Baik, bukan Tuhan kita? Karena itu, kita harus belajar untuk hidup yang jujur, supaya kita memiliki hidup yang kekal. Poin yang kedua, orang yang jujur itu dapat diandalkan dan pasti diberkati. Amsal 11 ayat 11 mengatakan, berkat orang yang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Anak-anak, ketika kita menjadi orang yang jujur, kita ini pasti dapat diandalkan, kita ini pasti dapat dipercaya, dan sudah pasti kita akan diberkati. Ya, berkat orang jujur itu memperkembangkan kota. Berkat orang jujur itu memberikan kita keberhasilan. Berkat dari orang jujur membawa kita menjadi anak-anak yang pintar. Karena apa? Karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhan Yesus memberkati kita. Anak-anak, kenapa kita harus menunjukkan hidup yang jujur? Ya, di mana sih kita harus menunjukkan kejujuran itu? Ada 3 hal yang akan Miss Eli sampaikan. Yang pertama, kita harus menunjukkan hidup kejujuran itu di mana saja. Ya, di rumah, di dalam pergaulan, di sekolah, di gereja, dan di mana saja. Yang kedua, kapan saja. Waktu pagi, siang, sore, malam, waktu ulangan,
dan kapan saja. Yang ketiga, kita harus tunjukkan kepada siapa saja, termasuk kepada orang tua kita, guru kita, teman-teman kita, dan kepada siapa saja yang kita ketemui. Nah, anak-anak, itulah bagaimana kita harus membangun hidup yang jujur dan bagaimana kita harus menunjukkan kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Miss Eli percaya semua anak HFO pasti bisa melakukan hidup jujur. Ya, anak-anak, demikian firman Tuhan dari Miss Eli. Miss Eli berharap firman ini boleh tinggal dan menetap di hati setiap anak-anak yang sudah mendengarkan. Nah, anak-anak, sudah Miss Eli sampaikan firman Tuhannya. Miss Eli berharap kita semua dapat mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, tetaplah menjadi anak-anak yang jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan semua orang. Nah, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau terus yang memberkati setiap anak-anak di rumah sana Tuhan, dan Miss dan Misternya Tuhan yang berada di tempat ini yang akan mengajar. Kami juga akan memulai pelajaran pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, mari kita bersama-sama berdoa syafaat ya. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa untuk Indonesia. Tuhan Yesus, sembuhkan Indonesia dari COVID-19. Berkati Indonesia supaya menjadi bangsa yang maju dan makmur. Tanahnya subur, udaranya bersih, dan airnya sehat. Jauhkan Indonesia dari krisis ekonomi. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, supaya mereka dapat memimpin bangsa Indonesia dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kalian dengarkan di pagi ini dapat kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Miss Maria dan Miss Audrey minta anak-anak semuanya, Miss dan Mister, kita bangkit berdiri, kita akan terima berkat Tuhan. Kita angkat pujian, kiranya Allah memberkati aku. Kiranya
yang baik, akan menghasilkan buah Tuhan, dan Engkau disenangkan lewat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau terus memberkati setiap anak-anak yang di rumah. Sekalipun mereka tetap di rumah, tapi Tuhan sukacita dari surga ada di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap orang tua, apapun pekerjaan mereka Tuhan berkati. Buat berhasil setiap apa yang mereka sentuh ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang memberikan kepintaran, kesehatan terus kepada anak-anak SDHF oh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan mereka dan kami semua dari COVID-19. Dan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita angkat tangan kita dan terima berkat dari Tuhan. Biar kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin.